Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap yakin kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, sebenarnya untuk segi market cap teman-teman ya, ini sudah mulai ada kinerja yang cukup positif karena dia udah mulai recover sebesar 1,31% ya. Tepatnya kali ini berada di area 2,16 triliun dolar ya. Berarti ada persentase kenaikan sebesar 10 billion dolar ya. Sedangkan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, kalau kita mengacu pada dominansi ya, ini berada di area 52,6%. Fair and Greed Index-nya masih sama ya, berada di area 47 meskipun dalam kondisi netral, cuman ini udah separuh menuju ke area-area ketakutan gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat price-nya Bitcoin ya kan, kali ini Bitcoin ini udah mulai recover gitu ya kan, tepatnya 0,96% dalam 24 jam terakhir, dan harga daripada Bitcoin sendiri itu berada di area 57.600 nih per video ini dibuat ya teman-teman. Dari segi volume juga di sini bisa kalian lihat sendiri, berada di area 40,2 billion dolar teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu dengan price-nya Bitcoin lagi ya, price-nya Ethereum dan beberapa altcoin lainnya ya, hari ini per video ini dibuat teman-teman udah menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif ya. Ada yang udah naik 5% termasuk Shiba, Avalanche ini 5% teman-teman, dan Troncoin 2%, Polkadot 9% ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya kan, hampir melihat kinerja pembalikan harga dari altcoin teman-teman, dan semoga saja ini bisa menjadi awal pembalikan yang cukup positif, dan semoga saja ya Bitcoin itu nggak turun gitu ya, nggak turun lagi di level 52.000, karena potensi ke 52.000 itu sangat-sangat terbuka lebar. Kalau area support ini nggak tertahan, nggak bisa nahan, maka Bitcoin memiliki potensi untuk turun sampai ke 52 bahkan ke 50.000 US dollar. Dan sedikit informasi tentang Shiba Inu dikutip dari The Crypto Basic, lagi-lagi dan lagi, di mana raksasa menelan sekitar 1,750 triliun Shiba Inu atau 1.750 billion ya teman-teman ya. Yang dimana teman-teman ya, ketika aksi harga daripada Shiba Inu mengalami crashing ya kan, di sini Paus mulai memanfaatkan momentum tersebut. Dompet anonim telah menarik sekitar 1,75 triliun Shiba Inu dari bursa Robinhood, melanjutkan akumulasi yang berkelanjutan seiring turunnya harga Shiba. Baru-baru ini pelacak pasar otomatis Wellart ya mendokumentasikan arus keluar besar token Shiba Inu dari bursa terkenal Amerika yaitu Robinhood. Ingat teman-teman konteksnya. Ketika ada arus masuk berarti di sini potensi untuk penjualan. Ketika ada arus keluar ya dari bursa, entah dipindahkan ke DEX atau Cloud Wallet dan sebagainya ya, Ledger dan sebagainya gitu teman-teman ya. Ini berarti akan ada penahanan suatu aset dalam jangka panjang. Contohnya Shiba ya, di mana 1,7 triliun Shiba Inu ditarik keluar dari platform Robinhood. Berarti di sini menandakan akan ada aksi penahanan dalam kurun waktu jangka panjang. Secara khusus pada tanggal 1 Mei pukul 22.48 UTC ya teman-teman ya, 875 miliar Shiba Inu senilai lebih dari 19,67 juta meninggalkan Robinhood ke dalam dompet anonim dalam 1 menit. Setelah transaksi ini, jumlah token Shiba yang sama ditransfer Robinhood ke dompet yang tidak dikenal juga teman-teman ya. Nah, di sini kita dikasih data trackingnya dari Wellart teman-teman, dan kita bisa ngecek juga sebenarnya ya. Kalau kalian ingin ngecek data trackingnya, kalian tinggal masuk ke Wellart ini teman-teman, dan kalian lihat nih ya kan data tracking dari transaksi tersebut. Nah, menariknya 875 miliar token Shiba Inu menemukan rumah barunya di dompet anonim yang sama, yaitu OX73, dan inilah alamatnya. Secara total Paus ini telah menarik sekitar 175 triliun token Shiba Inu dari platform Robinhood dengan nilai 39,3 juta US dollar. Akumulasi Paus Shiba Inu yang sedang berlangsung teman-teman ya,
Pada saat berita ini dimuat, data dari Etherscan menunjukkan bahwa dompet penerima masih menyimpan token Shiba yang ditarik. Selain itu, dompet tersebut telah terakumulasi selama berminggu-minggu sepanjang bulan April. Pihaknya menerima berbagai aset digital seperti Aero, Libra, dan Link dari bursa lain seperti Uniswap. Sebelumnya, aliran masuk Shiba Inu terbesar atau terbaru sebesar 1,75 triliun dolar triliun token Shiba Inu ya teman-teman ya, dari Robinhood. Setelah mengirimkan 3 triliun token Shiba ke bursa pada tanggal 24 April. Sementara itu 5 hari sebelumnya dompet tersebut mengirimkan 4 triliun Shiba ke Robinhood setelah beberapa kali masuknya token Shiba Inu dari bursa. Dan secara keseluruhan alamat yang diawasi ini telah mengirimkan 8,7 triliun token Shiba selama 30 hari terakhir ke Robinhood 2. Meskipun dibutuhkan arus masuk yang lebih mengejutkan pada periode yang sama, pada saat laporan ini dibuat teman-teman ya, dompet Paus menyimpan lebih dari 5,88 triliun token Shiba Inu senilai dengan 128 juta US dollar. Secara signifikan, sebagian besar transaksi yang melibatkan token Shiba Inu dalam dompet tersebut berasal dari dan dikirim ke dompet Robinhood ya. Dan entitas lain staking Shiba di tengah penurunan. Peringkat Paus juga mendokumentasikan arus masuk yang mengejutkan dari platform perdagangan crypto.com dan watermark ke dompet anonim pada bulan April. Akumulasi Shiba dari kedua platform ini berjumlah lebih dari 1,154 triliun triliun token Shiba Inu dalam 30 hari terakhir. Kegilaan akumulasi ini terus berlanjut meskipun Shiba Inu turun lebih dari 20%. Oke. Jadi kesimpulannya gini teman-teman ya. Di tengah penurunan harga daripada Shiba Inu, di tengah gejolak penurunan crashing daripada altcoin teman-teman ya, di sini malah menjadi momentum atau kesempatan emas bagi para whales. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan akumulasi di kala harga murah ya. Hitung-hitung mereka dapat harga the deep ya teman-teman, harga dasar gitu ya untuk masuk. Sedangkan para pemain retail seperti kita yang notabene udah nggak ada dana dingin, kita hanya bisa menjadi penonton ya. Dan pemain retail atau teri, plankton sebagainya yang memiliki dana dingin, mereka cenderung takut masuk. Kenapa? Karena rata-rata gini teman-teman ya, mereka para pemain plankton ya kan, para pemain ikan water, ikan lele kayak gitu teman-teman ya, itu rata-rata cenderung mengambil resiko lebih berani ketika harga daripada suatu aset udah mengalami kenaikan. Tapi ketika harga udah mulai koreksi, turun-turun, udah lumayan dalam, mereka cenderung takut masuk. Karena apa? Berpikir kayak gini, nanti dululah masuknya, siapa tahu bisa turun lagi gitu ya kan. Dan udah turun ya kan, udah dikasih turun lagi, nanti dululah siapa tahu masih bisa koreksi lagi. Nah kayak gitu pemikirannya teman-teman ya. Jadi ketika dikasih harga murah mereka cenderung nggak mau masuk, tapi ketika udah mulai terbentangnya bendera hijau ya, mereka cenderung berani mengambil resiko untuk mendapatkan aset tersebut. Karena apa? Berpikir bahwasanya ya siapa tahu ini masih bisa naik lagi kan, seperti itu. Sebenarnya konsep seperti itu salah nggak salah ya, tergantung kalian sendiri, jempol kalian yang nentuin itu. Tapi konsepnya kayak gini sebenarnya ya, kita bisa melakukan yang namanya dollar cross averaging, yang dimana ketika harga turun kita masih punya pikiran ini mungkin harga masih bisa turun, cuman di harga saat ini udah murah nih, kita masuk dulu 20%, nanti kalau turun masuk lagi gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat, disclaimer on ya teman-teman, dan salam cuan.